Ya, meski gagal mendapatkan 3 mata di kandang Kirgistan, Malaysia berhasil menyalip Indonesia di peringkat FIFA ya. Dan Indonesia harus kalah dengan Irak 0-2. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Aji Utama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia tentunya. Semoga sehat semua. Ya, walaupun tim nasional Indonesia kalah ya dengan skor 0-2, tapi Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos ke round 3. Yang mana aku sih yakin ya Indonesia bisa mengatasi Filipina di pertandingan ke-6 nantinya ya. Dan di pertandingan lain ya, setelah pertandingan Indonesia kemarin, Malaysia melawan Kyrgyzstan ya, dan Malaysia gagal mendapatkan 3 mata ya, sempat ketinggalan satu jaringan, akhirnya menyamakan kedudukan melalui on goal 1-1. Sebenarnya ada beberapa peluang ya dari Ender Santos dan beberapa pemain yang lain, tapi sayang sekali memang Malaysia gagal memanfaatkan momentum itu. Dan secara dominasi memang Kyrgyzstan mendominasi ya pertandingan antara Kyrgyzstan melawan Malaysia. Dengan hasil ini ya, maka Malaysia gagal ya untuk makin mendekatkan peluang mereka lolos ke round 3. Walaupun masih ada peluang ya, karena di peringkat pertama Oman dengan 12 mata, Kyrgyzstan di peringkat kedua dengan 10 mata, Malaysia di peringkat ketiga dengan 7 mata, dan China Taipei ataupun Taiwan dengan 0 ya mata. Jadi skenario-nya, karena sekarang produktivitas Malaysia itu -2 ya, kalau misalnya bersaing dengan Kyrgyzstan ya, misalnya Kyrgyzstan kan plus 6 ya. Jadi kalau misalnya pengen lolos, misalnya Malaysia menang 5-0, berarti kan baru plus 3 ya. Kalau misalnya menang 5-0 agar dapat lolos, berarti Kyrgyzstan itu harus kalah 4-0 ya. 4-0 karena nanti jadi plus 2 gitu. 3-0 ya. 3-0 berarti Kyrgyzstan harus kalah dengan Oman 3-0. Karena nanti Kyrgyzstan plus 3, Malaysia kalau menang 5-0 plus 3, oh sama juga ya, nanti kalah head to head. Oh, menang head to head ya. Kalau misalnya Kyrgyzstan kalah 3-0, berarti plus 3 ya secara jaringan. Kalau Malaysia menang 5-0, berarti plus 3 juga. Nanti akan head to head ya, head to head Malaysia bisa lolos. Tapi ini agak susah ya. Kalau misalnya Kyrgyzstan kalah sampai 3-0, ini agak susah ya melawan Oman. Dan kalau mungkin Malaysia masih ada kesempatan ya untuk mendapatkan kemenangan misalnya 5-0 atas Taiwan ya. Tapi agak berat ya mengharapkan Kyrgyzstan kalah dengan skor telak. Jadi sebenarnya peluang Malaysia ini menurut aku sangat tipis ya, tapi masih ada gitu. Nah, di sisi lain, walaupun memang Malaysia ini gagal mendapatkan 3 mata di Kyrgyzstan ya, makin mendekatkan langkah untuk lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, tapi karena mendapatkan hasil imbang di kandang Kyrgyzstan ya, secara peringkat FIFA memang lebih baik daripada Malaysia. Malaysia mendapatkan tambahan mata untuk kenaikan peringkat FIFA ya, kalau nggak salah sudah menyalip peringkat Indonesia, karena Indonesia turun satu tingkat kalau nggak salah ya. Nah, dan kemudian Indonesia sendiri ya ini mengalami musibah ya, selepas di babak pertama sangat mendominasi pertandingan, walaupun yang jadi masalah adalah permasalahan yang sama ketika melawan Tanzania, yaitu soal finishing. Aku kira Sintayong dan yang lain belajar dari itu dan bisa menerapkannya di perlawanan ketika melawan melawan Irak ya. Tapi memang sekali lagi finishing ini memang jadi problem untuk tim nasional Indonesia, dan kemarin pun sampai belum terpecahkan untuk cetak jaringan. Di babak pertama sebenarnya ada banyak peluang, 3 harusnya peluang yang jadi jaringan ataupun gol, tapi gagal dimanfaatkan. Dan memasuki babak kedua kita tahu ada musibah, bagaimana Justin Hubter handsball yang berujung sepakan penalti ataupun percuma, dan akhirnya masuk 1-0. Kemudian ada lagi penalti karena pelanggaran Hernando ya, sayang sekali memang untung sekali penaltinya sangat tinggi. Dan musibah yang paling itu adalah bagaimana Jordi Amat ini mendapatkan kartu merah. Nah, Jordi Amat sebenarnya memang di beberapa pertandingan tim nasional terakhir underperform ya. Kita tahu Jordi Amat yang berada di permainan yang awal-awal membela tim nasional Indonesia ataupun awal-awal ketika join dengan Johor Darul Ta'zim belum lama ya. Itu adalah kelebihannya adalah soal pengambilan keputusan, positioning, dan juga long ball yang baik ya, build up dari belakang, umpan-umpan yang akurat itu yang biasanya ditonjolkan. Tapi di beberapa pertandingan tim nasional memang Jordi Amat beberapa kali melakukan blunder ya. Termasuk semalam ya, ketika memang kita lihat secara kecepatan Jordi Amat memang sudah berkurang
dan bagaimana ketika itu akhirnya solusinya adalah melakukan pelanggaran, dan aku juga tak sangka ya ketika Jordi Amat langsung mendapatkan kartu merah, sehingga tentu Jordi Amat tidak boleh membela tim nasional Indonesia ketika melawan Filipina nanti. Yang mana sebenarnya itu tak akan jadi soal ya untuk tim nasional Indonesia ya, tapi aku melihat dari sisi lain bagaimana Jordi Amat ini menurut aku apakah sudah mulai menurun atau memang sedang tidak laki saja kemarin ya ketika perlawanan melawan eh, Irak ya. Nah, sebenarnya walaupun nanti tak ada Jordi Amat, untuk lini belakang Indonesia masih sangat kuat karena kita tahu kemarin di bench ada pemain yang baru saja membawa klubnya promosi ke Serie A, yaitu Jay Itzes ya. Jadi aku yakin dengan formasi Tridente pemain muda ya, Jay Itzes di tengah, di kanan misalnya Rizky Ridho ataupun di kiri Rizky Ridho, di kanan nanti Justin Hubner ataupun sebaliknya, ini akan sangat solid ya di lini belakang. Kemudian yang paling efek kejut tentu adalah kedatangan sosok Calvin Verdong ya, salah satu pemain back kiri terbaik yang ada di Eredivisie ya. Kita lihat apakah Calvin Verdong ini bisa langsung tune in dan memberikan banyak efek ya untuk uh, Indonesia menghadapi Filipina. Filipina juga tidak boleh dianggap remeh ya, bagaimanapun walaupun mereka kalah ya ketika melawan Filipina, sorry, kita tidak boleh menganggap remeh Filipina, bukan Singapura, karena Filipina juga walaupun kalah dari Vietnam tapi mereka memberikan perlawanan yang luar biasa sebelum akhirnya kalah 3-2 dari Vietnam. Jadi kita tidak boleh juga menganggap remeh Filipina ya, walaupun Filipina memang secara poin ataupun mata tidak memungkinkan lagi untuk boleh lolos ke peringkat putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Ini agak-agak ngawur ya, udah agak ngantuk nih. Tapi yang jelas kalau Indonesia bisa lolos ke putaran 3 ataupun Malaysia misalnya memberikan kejutan untuk lolos ke putaran 3, selain memang nanti di putaran 3 akan mendapatkan jam terbang yang lebih banyak lagi karena menghadapi tim-tim ataupun negara yang sangat punya power ya di Asia, tentu bonus yang lain adalah lolos ke Piala Asia di Arab Saudi tahun 2027. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan ya untuk lolos otomatis tidak melalui kualifikasi ketiga ya untuk lolos ke Piala Asia gitu. Jadi harus dimanfaatkan oleh Indonesia ya dan juga Malaysia. Walaupun sekali lagi ya menurut aku Malaysia ini peluangnya agak berat ya. Jadi harus berharap misalnya Kyrgyzstan harus kalah telak dari Oman, dan Malaysia juga harus menjaringkan jaringan sebanyak-banyaknya untuk bisa memuluskan langkah mereka. Harapan itu masih ada tapi sangat-sangat kecil. Nah, menurut kalian, menurut korang semua, apakah ini ada kesempatan ya untuk Malaysia memang untuk lolos round 3? Menurut saya sih agak berat lah Malaysia untuk lolos ke round 3. Nah, mungkin dari saya sekian ya, sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.